banyak yang sebetulnya teman-teman kita juga mungkin salah satunya juga merasakan juga sih. Ketika kita tahu mungkin orang tua kita punya selisih paham, beda pendapat, bahkan punya jalannya masing-masing. Betul banget. Tapi how to kita bisa manage dan kita bisa mencari kondisi terbaiknya, itulah yang seharusnya gitu loh. Anyway, mungkin podcast ini sedikit rada deep nih. Iya, makanya gue bingung nih. Iya kan? Gue lagi mikir dari tadi. Dari yang kemarin kita ketawa-tawa. Iya, ketawa-ketawa. Apalagi kemarin gue doang kan. Benar. Itu udah full ketawa. Tiba-tiba kita jadi kayak bener gini. banget. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Anyway, ada Alivia Michelle. Hula. Gila. Anyway, thank you loh, Shell. Bener banget. Sudah mau membagi waktu dan mau membagi mungkin nanti ceritanya. Terima kasih udah invite gue di sini. Jadi Michelle itu ada panutan gue sih kalau untuk yoga. Iya. Gue selalu ngeliat dia kalau yoga tuh gimana. Gue ikutin di rumah. Tapi benar karena emang dia tuh belakangan ini lu lagi hektik banget soal healthy ya. Iya, emang gue lagi sering yoga nggak sih, udah dari tahun lalu sebenarnya, udah sekitar setahunan lah. Tapi gue nggak mau ke pertanyaan itu dulu. Tapi gue mau nanya apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lo gimana nih di tengah-tengah pandemi ini? Ya gitu, gimana ya duit makin tipis. Betul. Online class gimana online class? Ya bolos mulu lah. Tapi cuma absen doang ya? Iya. Apa ya? Karena lu lagi pandemi gini, akhirnya lu punya aktivitas itu atau emang sebelumnya emang lu? Dari sebelumnya emang udah, gue sering olahraga dari sebelumnya, tapi gara-gara pandemi ini jadi gue lebih banyak waktu lah pasti, bisa setiap hari. Itu yoga tuh lu paling suka banget dari yang lain? Iya, itu paling gue sering. Tapi itu bikin kurus gak sih? Bisa ya? sih. Jadi banyak tipe-tipe gitu. Jangan dijadiin motivasi untuk kita gitu loh. Karena kita emang basicnya bukan orang yang begitu. Biar tahu gua kalau misalnya gua lakuin terus bisa kurus, kalau enggak bikin bisa, kurus. Bisa. Ya ngapain gua lakuin gitu kan. Tapi gini, Shell, sesuai dengan topik podcast gue yang bakal kita obrolin di sini nih. Kalau tadi mungkin prolog lah ya, bisa bilang. Iya. Kok jadi sedih sih? Jangan sedih dong. Belum ya. Gue punya topik podcast yang gue mau bahas di sini dan lu bersedia ya. Itu how to get a good position when our parents in bad situation. Gokil gitu Inggrisnya. Gila. Gue kan IF, Pak. Iya apa? IF udah. Lanjut. Gue sebetulnya nggak mau menitik beratkan pembahasan ini tuh sebetulnya ke orang tua gitu, karena in this case ya pasti orang tua punya problemnya sendiri. Gue juga, Gedo juga, dan gue kan nggak bisa speak kayak gue nggak bisa speak seperti orang tua lu. Iya, maksud gue nggak tahu ini mereka kan. Betul. Tapi pertanyaan yang di awal banget nih ya, lu mungkin bisa berekspresi lah. Maksud gue, sejak kapan akhirnya lu tahu bahwa oh iya, orang tua gue sekarang udah punya beda pandangan nih, beda jalan. Dari kayaknya tuh sebenarnya gue lupa tepatnya kapan, tapi tuh kayaknya pas gue kelas 6 tuh udah kayak agak-agak gimana gitu kan. Sebenarnya sih dari awal dari gue masih kecil, bahkan gue tuh ingat mereka tuh emang sering berantem. Cuma kayak ya udahlah gitu, namanya juga orang tua. Betul. Ya kan? Tapi pas gue kelas 7 kayaknya, kelas 7 atau kelas 8, kayaknya sih kelas 7 ya, nyokap gue yang bilang kayak bunda sama ayah udah gini-gini ya. Terus gue sama adik gue kayak ya udah gitu. Oh, lu dua bersaudara? Iya, gue kan punya adik. Oh, dan cewek lu cowok? anak? Cowok. Cowok. Gue anak pertama. Oh, adik lu cowok? Oke. Cuma beda 2 tahun gue sama adik gue. Nah, apalagi lu jadi anak pertama nih. Gimana lu akhirnya bisa memposisikan diri lu? Karena ini relate sama topik yang mau kita bahas nih. Sebenarnya sih gimana ya, soalnya gue sama adik gue tuh juga yang lebih kayak santai gitu loh. Kita nggak yang kayak nggak pernah ngomongin yang kayak gimana gitu, kita lebih kayak ya udah go with the flow. Iya. Tapi lu sedih pas dengar berita itu nggak? Atau lu lebih ke anak yang tidak tahu gitu, apa sih sebenarnya? Nggak, gue tahu, cuma gue nggak sedih karena sebenarnya gue juga kayak dulu tuh gara-gara kayak gue sering banget dengar bokap nyokap gue berantem, jadi tuh gue sampai kayak anjing nih orang cerai aja kayak nggak boleh ngomong kasar ya. Nggak apa-apa. Bebas. Lu mau anjurin semua barang di sini nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak, jadi gue ya mikir kayak gitu, kayak kenapa sih ini berantem mulu, cerai aja deh. Jadi pas beneran mereka pisah, gue lebih ke ya udah gitu sih sebenarnya.
dan lu merasa bahwa di situ adalah keputusan terbaiknya. Iya. Oke. Karena nggak bisa dibohongin juga. Mungkin orang tua gue juga sering gitu. Karena Iyalah, gue yakin semua married couple apa sih kayak gitu. Iya, Betul. karena nggak semua hubungan berjalan dengan lancar kan. Dan it's fine aja gitu loh. Beberapa dari tante gue juga ada yang seperti itu dan menurut gue itu sangat umum Wajar gitu gitu loh. ya. Tapi setelah dari akhirnya lu tahu dan akhirnya semakin tahu, lu ada nggak sih kayak sebuah pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab gitu loh? Apa ya? Kayak kenapa terjadi sama gue, atau kayak gue belum siap lo di umuran segini. Lu pernah nggak sih terbesit di pikiran lu gitu? Oh, kalau itu sih enggak ya. Oke. Soalnya gue kayak lebih kayak ke ya udah gitu. Cuma kadang sih gue mikir kalau misalnya nyokap bokap gue masih bareng sampai sekarang, gue bakal jadi orang yang kayak gimana ya? Karena pasti itu ngaruh nggak sih? Betul. Kayak gue mikir kayak mungkin cara pikir gue beda, atau kayak gimana gue melihat relationship itu pasti beda gitu kan. Gitu aja sih. Nah, akhirnya lu bisa, tapi lu sempet kayak stressful atau ada yang berubah dari diri lu nggak? Gue yakin sih anak SMP pada saat itu ya, harusnya sih yang lagi have fun sama temen-temennya. Iya sih benar. Tapi ini gue cuma speaking from my personal opinion ya, karena gue yakin banget kayak di luar sana tuh banyak anak-anak yang kalau misalnya orang tuanya pisah tuh mereka bakal sedih banget. Tapi kalau gue sendiri sih, gue nggak ngerasa, gue nggak pernah ingat ada titik di mana poin gue benar-benar down gitu. Oke. Karena? Ya karena itu dia, karena gue ngerasa, gue dari kecil juga udah ngerasa kayak kayaknya lebih baik emang udah nggak bareng aja. Berarti lo bisa gue, bilang. Jadi pas itu beneran kejadian, gue tuh lebih kayak lega gitu. Oh kayak. Tapi itu bukan menjadi tameng kekuatan lo untuk kayak gue bisa tough sekarang gara-gara ada alasan itu, atau gimana? Ya enggak sih, gue lebih kayak kenapa gimana ya? Oh mungkin ini juga sih soalnya hubungan nyokap bokap gue itu juga masih baik. Jadi itu menurut gue itu benar-benar big difference banget, karena gue tahu beberapa teman gue tuh ada yang nyokap bokapnya cerai dan benar-benar udah nggak pernah ngomong. Lost contact. Iya, lost contact. Sampai bahkan jadi ngomongin teman gue ya. Apa-apa. Tapi bahkan sampai kayak kalau misalnya salah satu dari mereka mau ngomong aja harus melalui si teman gue ini, kan jadi kasihan ya. Nah, kalau gue jadi tuh gimana? Jadi misalnya nyokap dia tuh udah cerai. Kalau misalnya nyokapnya mau nyampein sesuatu, nggak pernah ngomong langsung ke bokapnya, harus ngelewat teman gue ini. Iya. Jadi dia kayak Jadi temennya ini anak perantara gitu loh ya. Anaknya ini jadi perantara, jadi mediatornya gitu loh. Gila. Kalau gue sih alhamdulillah ya gue nggak di posisi yang kayak gitu. Jadi sebenarnya gue masih ngerasa bukan normal juga sih. Cuma gue nggak ngerasa kayak bener-bener big difference kayak drastis gitu. Nah, lu pernah ngerasain struggle gak dalam permasalahan ini? Ya, harusnya di sini ada orang tua gue gitu. Pernah gak sih ketemu momen gitu? At least mungkin gue nge-recall kayak misalkan saat wisuda mungkin. Oh iya, pas saat wisuda. Ini, apa gitu? Bokap gue nggak pernah datang wisuda gue anjir. Oke. SD, SMP, SMA nggak pernah datang. Karena sibuk kerja. Iya mungkin. Kan? Tapi kalau ada nyokap gue selalu datang. Oke. Di situ menjadi kayak apa ya? Menjadi kayak suatu hal yang deep nggak sih bagi lu? Atau sudah menjadi hal yang normal? Bukan normal juga sih. Cuma gue lebih kayak gue sih kalau misalnya kayak gini ya gue lebih dijadiin bercandain aja. Gue kayak anjir bokap gue nggak pernah datang wisuda gue, gue gituin aja. Bukan tapi yang masih mending loh. Gedo kalau setiap wisuda dua-duanya nggak datang. jadi kalau misalkan nerima yang datang bokap nyokapnya dia. Kalau nerima raport ini nebeng. Dia nebeng. Enggak, karena emang kan sulit. Iya, bokap sulit. gue kan dubes kan. Iya, Oh, dubes. iya, harus pergi-pergi. Bapaknya mabes. Markan dia. Kalau lucu sih. Udahlah, udah Ya. nggak usah. Terus akhirnya lu bisa ya udahlah kayak bisa mewajarkan dengan cara-cara yang menurut gue tipikal banyak orang lah ya. Pasti berteman, punya banyak teman. Iya. Kalau yang lu pilih apa? Gue sih Atau lu aduh gue jadi kenapa? apa namanya Akhirnya lu bisa apa ya mendinai masalah itu gimana caranya? Soalnya gue bukan yang nggak deket sama orang tua gue ya, cuma gue lebih ke yang
gue kalau punya Cerita-cerita masalah gue selesainya sama gue sendiri aja gitu. dan sudah terbiasa dari kecil. Iya dari kecil sama gue kayak gitu. Oke. Gue punya teman nih Sal. Dia bokap nyokapnya divorce juga, cewek nih. Nah tapi dia karena jauh sama bokapnya, dia jadi kayak banyakin temen cowok gitu loh, banyakin pacar juga, Oh, banyakin Ya, pacar jadi juga dia biar kayak dia punya dapat apa ya? Amunisi. Iya. Iya gue Lu juga gitu juga. juga? Lu Itu nah namanya kalau jadi lu issues. nah, kalau lu apa? Apa yang akhirnya lu jadikan pelampiasan? gue nggak kayak gitu sih. Apa karena lu yoga sekarang? Iya, apa lu punya anjing sekarang? Iya. Lu punya anjing kan, Di- namanya Gue punya Ciao. anjing baru 3 tahun. namanya Markus kalau nggak salah ya. Kalau itu anjing banget. Kalau itu anjing banget. Itu kalau Markus bukan anjing, Iya. buaya. Aduh. Oke, Markus terus, gimana terus. ini Markus? Tapi lu nggak apa-apa ya punya anjing ya? Kan maksud gue kan agamanya kan Muslim kan, karena kalau dia katanya kalau Iya kena iya air iya liurnya, bener sih bener. Tapi Gue nggak sih apa-apa. Fine-fine aja. Nggak apa-apa. Yang penting lucu. mungkin mulutnya belak banget apa gimana? Ya, nggak apa-apa. Tapi Shell, gua balik ke omongan yang awal nih, gara-gara Gedo jadi susah nih bawa baliknya nih. Tapi lu pernah di situasi yang gini gak sih? Banyak teman-teman gua yang akhirnya lebih kritis gitu loh. Kritis tuh maksudnya Mencari gimana? tahu sebetulnya siapa yang salah dan siapa yang benar gitu. Oh. Nah, lu pernah nggak ngalamin momen kayaknya di satu waktu gua nge-recall nih, misalnya gua jadi dia, lu nge-recall. Heeh. Sebenarnya yang salah siapa sih gitu. Oh, enggak Tapi sih. buntu hasilnya. Iya. Anjir gua nggak ketemu nih. Oh enggak. Atau lu anak yang udahlah. Enggak sih. Urusan mereka, Soalnya urusan sebenarnya mereka. gue tahu. Hmm. Karena gue nguping waktu itu. Iya iya. Oh iya iya. Gue nguping Iya, nenek iya. gue ngomong terus gue kayak Sebetulnya bapak lu ngeliat di situ lu nguping. tapi dia dibiarin. Iya biarin aja. Ya Allah kasihan banget gue Emang masih katanya kecil. Drama aja drama gitu. Katanya gitu. Di drama-dramain. Iya. Gimana? Lu pernah nggak ngerasain kayak mencari sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang benar gitu? Enggak karena gue ya itu karena gue udah tahu sebenarnya. Oh, karena Tapi lu ya udah setelah tahu. itu gue kayak ya udahlah namanya juga. Tapi sekarang lu manusia. nggak keperpihakan kan? Oh enggak, karena tapi gue tinggal sama nyokap, jadi gue Oke. ya pasti lebih dekat sama nyokap gitu. Lebih dekat. Tapi lu pernah nggak kayak ngobrol sama nyokap lu kayak udahlah mau balik lagi gitu? Oh enggak. Oh, pernah nggak kayak gitu? Enggak. Nggak pernah. Belum Enggak. pernah. Enggak pernah. Oh. Karena ya itu gue ngeliatnya juga soalnya mereka juga masih kayak kalau ketemu gitu nggak apa-apa, masih sering ketemu gitu loh. Oh gitu. Berarti hubungan sebenarnya komunikasi masih baik banget ya? Iya, cuma kalau misalnya ya kan adik gue kan tinggalnya sama bokap gue. Oke. Dan deket kan di Bona. Oke. Ya jadi ya nyokap gue sering ke Bona Di Bo- gitu misalnya ngasih Oh, di makanan. gua dong? Gitu. Iya. Oh, duh. Berarti lu tuh kayak gempi ya dia. Kenapa? Iya gitu, maksudnya walaupun udah divorce tapi tetap masih Oh iya, benar, baik. benar. Masih Iya hubungan iya baik. iya iya Benar, iya. bener. Nah, maksud gitu Tapi sih. Gempi udah dewasa sekarang ya? Apa? Dan Gempi udah dewasa. Iya. Iya. Kan tahu lagi. Iya. Oke, terus. Terus apa ya? Sebenarnya gue nggak pengen ini arahnya ke apa ya? Gue yang nanya, lu jawab gitu. Iya. Maksudnya kita discuss aja santai Iya, aja. ngobrol aja. Aslinya juga asal Ya udah, suara gue punya kan. pertanyaan. Oke, Tapi boleh. ini agak gue nggak tahu sih nyambung atau enggak. Boleh. Tapi menurut lo, tapi ini bukan tentang gue jadinya. Gak apa-apa. Ya udah, menurut lo bener nggak sih kalau misalnya zaman pasangan-pasangan zaman sekarang itu Betul. lebih banyak yang divorce daripada zaman dulu? Dan menurut lo kenapa? Kalau menurut gue, Markus dulu deh. gue punya jawabannya karena gue pernah berada di situasi itu. Heeh. Tapi bukan orang tua gue. Heeh. Lu udah nikah tuh? Kus. Hah? Lu udah nikah? Siapa? Lo Kalau kok ngomong kayak bisa di gue pernah situasi. di situasi itu sih. Nah, ini gue curiga nih gue nih kalau begini. Jangan. Nah, gua nikah belum, kawin sering. Iya kan? Eh. Nanti bapaknya nonton aja lu. Nggak, jadi kalau gue pernah taunya soalnya gini, karena hubungan zaman sekarang itu udah lebih kritis ya. Jadi misalkan kayak urusan soal duit, mungkin pendapatan, terus urusan soal anak, itu tuh lebih susah untuk termanage gitu loh. Ibaratkan orang tuh jadi kayak pengen ya udah gue ini jalan gue, kita beda jalan, tapi ya udah kita harus sama-sama terus gitu loh. Misalnya bukan malah melebur, tapi malah ya udah beriringan. Iya. akhirnya. Oh iya iya. Sama-sama saling mengerti lah ya Kus ya. Gitu. Turunin ego masing-masing sih. Dan apa ya, dan sebetulnya yang paling masalah utama menurut gue adalah yaitu misalkan istrinya bekerja dan lain-lain, itu kan jadi kayak ada cemburu sosial juga. Oh, iya, gitu iya. sih. Gue juga mikirnya karena zaman sekarang masalah-masalahnya tuh banyak juga nggak sih, kayak misalnya orang zaman dulu. Misalnya sekarang masalah bayar pajak aja tuh bisa jadi
Iya. ribut gitu kan, Betul, kayak betul, harta betul. gono gini lah, Betul, gitu-gitu betul, ya kan. betul. Zaman dulu mungkin nggak terlalu kayak gini gitu. Oke, gue punya satu pertanyaan, cuman ini maju banget ke depannya. Ya udah coba. Ini tapi bener Pak, tapi ini perlu gue tanyain. Dari pandangan lu nih, melihat yang sudah terjadi, lu punya ketakutan gak sih? Pasti itu bener banget, kayak gue jadi mikir kan gimana ya supaya gue nggak kayak bokap nyokap gue Betul. gitu kan. Iya. Bener-bener gue juga mikir kayak gitu. Menurut lo kalau misalnya orang tuanya divorce itu bakal ngaruh nggak Nggak. sih ke anaknya. anaknya ngelihat pernikahan gitu Betul. kan? Karena gue sih ya gue jadi mikir, gue jadi lebih hati-hati gitu loh, kayak jadi gue harus gimana ya supaya gue bisa bikin pernikahan gue nanti. Aduh, jauh kenapa nih? Gak apa-apa. pernikahan gue nanti bisa lebih baik gitu ya kan. Tapi Iya. pada kesimpulannya lu tetap percaya aja. Ya percaya sih, cuma ya itu dia, gue kayaknya lebih banyak ketakutan ya, kayak ya lebih banyak mikir gitu loh, jadi kayak gue takut gitu kalau misalnya ntar gue harus cerai gitu. Tapi daripada lu ngomong mulu pasti lu aus. Iya. Lu mending minum dulu. Oke, minum pakai Minum gula. dulu aja aus. Karena butuh penyegaran. Iya bener banget. Iya kan? Aduh, Gila. banget tuh. Enak banget ya. Air dingin. Saya Air gelasnya dingin. cuma satu. Iya. Kita udah Maaf. kehabisan Kasian. sponsor. Maaf ya, maaf. Tapi mungkin terima kasih kepada Deus Bener banget. yang sudah mensponsori kita. Hari ini luar biasa Keren banget. loh Deus. bajunya. Iya kan? Minggu lalu baru datang. Kembaran Minggu gitu. lalu. Betul Iya, banget. baru datang. Baru tanda tangan Iya. kontrak cuman sehari dong ya. Sehari untuk take podcast ini Iya, doang. sehari Besok doang. putus kontrak langsung. Besok udah selesai. Shell, tadi yang gue mau mention ke pertanyaan gue yang awal tadi itu, yang lu akhirnya ada sedikit ketakutan gitu dalam pernikahan. Apa yang akhirnya bisa makin menguatkan sinyal lu, gue tetap harus yakin gitu, bahwa pernikahan gue besok nggak boleh ngelihat dari pernikahan bokap gue. Nggak boleh mencontohkan. Apa yang akhirnya lu lakukan? Yang gue lakukan adalah mencari pacar yang baik. Mencari Ya, pacar yang pasti. baik, Ideal. yang Maksudnya banyak. nyari jangan Oh. yang banyak mah, bukan saya, mungkin Anda. Bukan. Bukan saya juga. Saya juga bukan. Jangan dong, jangan saya terus dong, aduh. Kenapa sih? Terus. Tadi gue ngomong apa? Iya, Oh pokoknya ya, harus cari gue pacar nyari yang baik. pasangan yang Ideal. yang pokoknya. yang pasti yang ideal, yang menurut gue cocok, udah kayak bener-bener satu pikiran lah ya. Ya kayak gitu sih, ya gue jadi lebih mikir gitu, dan gue juga jadi nggak kepengen buru-buru nikah gitu loh. Oh, lu bukan orang yang pengen buru-buru nikah? Enggak. Padahal Nggak lu mau. udah siap. Iya. Nikah sama adik lu tapi. Aduh. Nggak jelas. Tapi semenjak lu akhirnya udah bisa, berarti lu sekarang di posisi yang sudah bisa memaafkan kan? Iya. Memaafkan dan Iya, sudah ya pastinya. udah gitu. Iyalah. Akhirnya apa yang lu lihat dari orang tua lu, posisi yang mungkin berganti, apalagi lu dekat sama nyokap lu nih. Apa yang lu lihat, aduh nyokap gue jadi kayak gini ya sekarang gitu. Oh iya, nyokap gue. Karena kan pasti ada di posisi nyokap lu yang kayak harus menggantikan posisi bokap juga Iya. kan. Oh iya. Jadi bener. ayah udah Bener jadi kan? ibu. Bener banget. Betul. Iya, gue ngeliatnya nyokap gue jadi mandiri lah, apa-apa sendiri gitu-gitu. Oke. Tapi emang dari dulu nyokap gue mandiri, cuma Anaknya enggak? anaknya kurang sih. Oh, iya. Tapi gue belajar dari nyokap gue. Belajar banget. Belajar banget. Apa yang lu akhirnya Iya. belajar dari bokap nyokap itu? Nyokap gue. Ya nyokap lu dan Dari nyokap gue ya gue jadi mikir kayak ya udah apa-apa gue harus sendiri. Oh, dan gue juga mikir kayak kalau misalnya gue nikah pun misalnya nanti gue tetap harus punya pegangan buat diri gue sendiri gitu loh. That's- Jadi gue bener-bener nggak bisa gimana pun, nggak bisa bener-bener 100% lean on my husband gitu. Oke, Jadi oke. gue nggak bisa bener-bener nyerahin semua hidup gue gitu. Kayak gue harus tetap punya uang sendiri, gue Betul. tetap punya pekerjaan gue sendiri gitu. Jadi kalau misalnya amit-amit nauzubillah min zalik sesuatu terjadi, gue Betul. masih bisa ya ya nggak apa-apa. gue masih bisa survive Iya, sendiri. Berarti lu pengennya jadi wanita karir ya? Iya sih. Iya kan? Iya, Nggak mau gue yang di rumah gue nggak doang mau di gitu rumah kan? doang Iya sih. betul. Bagus. Tapi di saat seperti ini gitu, di saat mungkin lagi PSBB kayak gini gitu, posisi nyokap lu tuh bergantung banget gak sih? Lu bergantung banget gak sih sama posisi nyokap? Maksudnya gimana? Posisi Maksudnya- apa nih? Maksudnya dengan keadaan seperti ini PSBB kan di rumah mulu mungkin, iya. lu makin bonding gak sih? Iya sih ya, gue jadi setiap hari sama nyokap gue terus lah. Dan orang memang yang lu kemana-mana. dari kapan sih lu setiap hari sama mulai sama nyokap?
Dari awal gue emang selalu sama Oh, nyokap. sama nyokap. Iya, adek gue juga awalnya sama nyokap gue kan, tapi abis itu adek gue tinggal sama bokap gue. Oke. Dan lu tidak pernah mempermasalahkan itu ya soal tinggal di mana, tidur di mana. Iya sih enggak, tapi soalnya adek gue juga sering nginep nyokap gue gitu-gitu. Oh gitu. Tapi lu masih berhubungan baik sama your father? Iya, Masih baik ya? Terus gue jadi kayak banyak nanya gini, kayak interview gue. Iya, jadi nggak masalah. Lu gimana akhirnya bisa, pasti kan banyak tuh orang-orang yang underestimate. Oh iya. Ya nggak sih? Jadi kayak gue tuh kadang-kadang ya, Shell, ini keraguan gue juga sih dan kekesalan gue. Gue kadang suka tidak sependapat dengan orang yang suka membayangkan kayak ini anak kan anak divorce. Gini, jadi kayak terpisahkan gitu loh. Ada kotak-kotaknya sendiri. Lu pernah ngerasain itu nggak sih? Nah iya, gue juga suka. Ini tadi gue mau nanya ini, kalau Oke. menurut kayak gue tadi mau nanya, menurut lo ngaruh nggak sih kayak misalnya di pandangan lo kalau ngelihat anak yang bokap nyokapnya udah pisah, di pandangan lo tuh gimana? Mungkin dia kayak gimana lo ngerasanya? Tapi gue sendiri, karena gue jarang ngomongin juga ya ke orang-orang, kan nggak mungkin kan gue tiba-tiba Betul. ngomongin ke orang-orang kayak bokap nyokap gue udah pisah gitu kan. Iya. Itu aneh kan, karena gue juga sebenarnya nggak mau apa ya, kayak nge-labelin gitu. Betul. Ya kan, gue nggak mau kayak orang ngeliat gue kayak dia bokap nyokapnya udah pisah, jadi gue lebih kayak biasa aja gitu sih. Tapi Pernah nggak sih lu ngalamin kayak apa? kayak orang akhirnya jadi sebelah mata ngeliat lu because you have Sejauh ini sih enggak ya, karena gue juga nggak pernah yang ya itu dia, gue kan nggak pernah ngobrol. ngomongin. Karena gue nggak mau, nah itu dia, gue nggak mau orang tuh ngeliat gue tuh kayak gimana gitu. Oh, Misalnya iya. orang ngeliat gue tuh kayak dia kasihan ya, atau kayak Iya, dia tuh tahu gini ya, karena sebenarnya tuh gue nggak ngerasa kayak gitu, jadi gue nggak mau. Tapi ini udah bukan jadi rahasia umum lagi. Maksud gue Banyak ya nggak sih semua orang- teman-teman iya. lu juga yang tahu akhirnya? Teman-teman gue emang banyak yang tahu, cuma gue nggak langsung ngomong gitu Oh ke iyalah, mereka doang. karena bukan konsumsi publik juga kan. Iya. Iya benar. Dan lu akhirnya bisa mau di sini cerita di sini, berarti lu udah siap banget dong, kayak semua orang bakal tahu gitu. Iya, oh iya bener Ya, juga. iya, tapi kan ya, Gue baru ya, kepikiran tuh. ya pasti ada meaningnya gitu. Iya. Maksudnya ada hal yang bisa diambil selain karena divorce-nya doang gitu. Iya loh. benar. Tapi lu punya teman-teman yang ini juga gak sih? Yang mungkin sejalan sama lu gitu? Nah iya, banyak juga teman-teman gue tuh yang emang orang tuanya udah pisah kan. Dan lu menyikapinya, lu sering pernah curhat gitu sih? Lu pernah curhat gak sama temen lu yang orang tuanya gak divorce gitu? Lu gimana? Gue gini loh gitu. Ntar gue inget-inget. Enggak sih, gue gak pernah. Gak pernah? Karena gue kayak ya udah dari lama gitu loh gue. Dan lu ngerasanya bahwa ini hanya gua aja yang tahu? Enggak, gue pernah ada yang cerita. Gue cuma cerita kayak, dulu gue waktu itu pernah ngobrol gitu sama teman-teman gue kayak, iya dulu gue tuh sama bokap gue suka gini karena waktu itu gue udah nggak tinggal bareng bokap gue kan. Jadi kayak suka kangen aja gitu. Dulu gue sama bokap gue suka nonton apa bareng gitu. Oke. Dan sekarang hal itu sudah tidak bisa. Iya, gue sekarang udah nggak pernah nonton apa lagi sama bokap gue. Tapi lu punya kekangenan nggak sama akan di posisi itu? Ada nggak sih? Iyalah pasti, kayak Apa yang paling lu kangenin di saat itu? ya liburan sih. Liburan Liburan bareng, iya. Bareng, ya. Ini juga teman gue tuh yang bokapnya udah divorce, dia bilang kayak memori terakhir dia yang bareng-bareng yang benar-benar berkesan itu dia lagi liburan bareng sama keluarganya yang masih lengkap gitu. Terus gue kayak, iya bener juga sih ya, liburan Ya karena bareng nggak bisa lagi. Karena lu juga suka liburan ke Bali kan? Iya. Lu suka Bali kan? Iya, sering Iya, banget iya. Bali, tapi tahun ini belum. Berarti sekarang udah nggak pernah jalan bareng lagi? Iya, nggak pernah. Terakhir jalan bareng kapan? Waktu itu SD. Belum. SD sih. Iya, SD benar. Tapi pernah ketemu berempat gak? Pernah itu. Oh pernah? Heeh. Pernah. Dan itu suasananya cair aja gitu kan? Iya, sering kalau misalnya berempat, kayak misalnya lagi di rumah nyokap gue Nenek. lagi mampir gitu. Oh iya sih. Tobat lu rumah nenek. Iya, ya siapa tahu kan biasanya begitu, ketemunya di rumah orang tuanya Bener. salah satunya. Nenek, Lu rumah tuh. nenek. Iya, siapa tahu. Iya. Ya tapi ini juga karena sebenarnya gue termasuk yang beruntung ya, karena bokap nyokap gue pisah tapi ya mereka masih hubungan baik gitu-gitu, masih sering ketemu juga. Jadi mungkin gara-gara itu jadi ini lebih gampang gitu loh buat gue. Kan ada orang-orang di luar sana mungkin mereka lebih lebih kena gitu ya ke mereka ya kan. Tapi yang gue salut dari lu sih, lu tetap masih komunikasi sama bokap nyokap Iya, lu sih. Karena kan iya. ada orang juga yang kayak udah
nyokap Jadi- bokapnya cerai kayak Ada juga yang malah Wah, akhirnya udah pikirannya kan kritis gitu. Ketika dia udah besar dia pikiran kritis dan dia akhirnya menemukan oh yang ini yang salah gitu. Akhirnya Jadi gua benci nggak- banget. Nah, iya Iya. gue juga ngerti tuh ya kayak jadi kayak apa ya, memihak gitu Betul. kan. Tapi yang gue lihat kalau dari cerita lu ini ya lu tidak ada keperpihakan gitu ya. Iya. kayak tetap netral aja gitu. Kok bisa sih gitu? Itu pertanyaan yang sangat basic tapi menurut gue pengen tahu banget jawabannya. Kok bisa sih? Ya karena gue ngerasa ya gimana ya, kan dua-duanya tetap orang tua gue. Betul, ya kan? betul. Bukan mantan ayah, mantan ibu. Iya Betul. bener, kan Betul. enggak. Ya enggak, karena gini loh. Iya, Karena iya. kadang temen aja, kalau kita temen lu nih lagi bete sama seseorang temen kita juga, dia cerita ke lu, terus lu bisa ke distract. Kayak gue ikutan, iya sih, dia juga Iya, gitu, ini kelasnya udah orang tua loh, Iya. darah daging lu sendiri. Iya bener. Gitu. Mungkin itu kali tuh, Kus. Mungkin Balik karena ke itu juga ya basic, kali, ya. karena darah daging juga akhirnya ya udahlah. Ya walaupun lo divorce ya lo bapak gue tetap, lo ibu Iya, gue iya. tetap kayak Dan lu sangat menghargai itu ya keputusan mereka itu. Nah iya itu juga soalnya gue mikirnya ya itu keputusan mereka yang tahu gimana yang terbaik kan. Betul, betul. Tapi kalau mungkin kalau orang kayak gue gini kan gue masih kalau mau ngapa-ngapain gue pasti nanya, "Mah, ini bagus gak sih?" atau "Pah, kayak ini bagus gak sih?" Misalnya bokap gue enggak nih. Iya. Enggak suka, berarti kan gue jadi enggak jalanin. Nah, lo masih kayak gitu enggak? Misalnya Gue- kalau bokap lo bilang enggak ya enggak deh gitu. Ya gue karena gue tinggalnya sama nyokap jadi gue lebih banyak izinnya sama nyokap, tapi ada beberapa hal yang gue ngomongnya ke bokap gitu. Oke. Biasanya kalau urusan pacar ke bokap. Oh gitu ya. Enggak. Oh enggak. Enggak. Mana cokap? Enggak juga. Tapi mantan lu banyak gak sih? Enggak, mantan gue enggak banyak. Enggak dong, karena mantannya cuma satu kan lo? 2. Oh, 2. Iya, 2 sampai yang kemarin baru putus kan? Oh Sedih nih nanti. Oh iya. Lebih sedih itu kayak. Lebih sedih itu kayak gue rasa deh. Iya kan? Iya bener 2. Kalau misalnya lo ngelihat anak yang broken home gitu, kayak di pikiran lo apa? Maksud gue kayak lo ngelihat dia jadi gimana? Kalau sendiri gue sih kalian? tetap ya udah tetap gue nggak akan ngungkit-ngungkit itu Iya gitu. sih, Ya iya, gue pasti. tetap lo anggap lo teman aja gitu. Kalau Tapi, gue ya kalau gue ngeliatnya gini. Kalau cewek gue akuin tough banget sih. Pasti tough. Gue yakin. Karena itu apalagi ya gue ngeliat waktunya juga kayak misalnya lu SD gitu. Karena itu bukan makanan lu, ngerti gak sih lo? Itu seharusnya tidak terjadi di sama lu dulu nih. Tapi lu udah bisa menyikapi dan akhirnya lu lama-lama bisa akhirnya ya udahlah gitu. Tapi Itu kalau sih. kalau misalnya cewek nih kayak tadi Markus, dia udah aneh-aneh hidupnya nih ya, gue udah kayak oh ya udah wajar lah. Iya. Kadang bokapnya udah kadang kayak ada gitu. orang yang itu yang gue bilang get a positionnya di situ. Ada orang yang akhirnya karena tahu memanfaatkan Iya. momen Oh, di saat iya, orang iya. tuanya memang lagi kemelut antar berduanya ya udah. Dia Dia kayak ya merasa- udah. Dan itu dijadiin tameng sama dia. Ah iya. Ya, Gitu bokap loh. gue tuh gak dapet kasih sayang sama bokap gue doang Gue gini-gini. mencari kasih sayang. Iya Nah gitu. itu dia yang lo bilang kayak temen lo jadi pacarnya banyak. Iya, gitu. Nah, iya. itu karena dia merasa mungkin dia ngerasa kurang kasih sayang dari bokapnya gitu-gitu ya. Mencari Nah, iya, pelarian. mencari pelariannya kayak gitu. Betul. Iya benar. Iya Jadi sih. Makanya tadi gue tanya Emang ke ada lu, orang yang ada kayak nggak gitu? mencari pelarian lu? Nggak ada, karena gue ya kayak gitu dia orangnya. Iya iya iya. Padahal harusnya dia tuh adalah orang yang ekspresif loh. Setahu gue ya. Kenapa dia tiba-tiba ciut di sini ya? Mungkin- Oh nggak ciut ya. Atau ini emang deep aja kali ya? Emang deep kali deep aja, pembawaannya. benar. Tapi kayak kalau misalnya pelarian gitu gimana ya, gue nggak ada, cuma ya gue jadi lebih mikir gitu sih. Kenapa? Kalau misalnya untuk kedepannya, Oh ya. ya untuk Ya gue sih Lebih aware ya kalau iya, jadi iya. pasangan gitu. Ya bagus lah. karena nggak semua orang juga apa ya, nggak semua orang harus merasakan seperti ini gitu loh. Jadi jangan sampai itu tuh dijadiin suatu alasan gitu loh dan diwajarkan gitu loh, karena banyak banget juga sih, bener. Untung lo mention banyak banget temen-temen gue yang kayak gitu, Iya. divorce Iya, iya. terus Tapi akhirnya ya udah mereka bilang Jadi "Udah, jagoan gue ini gitu. jagoan atau ini gue cewek yang gini-gini." Ya udah bodo amat, kenapa emang? Oh iya, jadi mereka kayak apa ya? Mungkin itu juga gue mikirnya mungkin itu salah satu cara dia untuk mencari perhatian kali Iya. ya. Betul. Iya nggak sih? Betul banget itu dia. Kalau lu kan gue yakin lu nggak usah mencari perhatian, orang udah Gue udah banyak dapet perhatian lu. perhatian. Iya, Dia nggak dong. bercanda. Dan pasti lu juga akan nanti kan lu bilang tadi lebih aware lagi kan pilih pasangan. Dan pasti lu punya prinsip gak sih kayak nanti anak gue tuh nggak boleh ngerasain apa yang gue rasain Iya sekarang. gue sih pengennya kayak Betul. gitu Iya lah kan? pasti. Tapi jujur sih, lu adalah orang yang tidak terlihat sih. Benar banget. Itu tadi Gido bilang Itu. gitu. Iya. Off Iya. cam. Off cam ya. Gua setelah lu menceritakan seperti ini,
rupanya kenapa, walaupun memang kita nggak mau juga terjun ke masalahnya karena apa, gue nggak mau nyerang ke sana, cuman gue ngeliat banget posisi di mana kayaknya lu emang udah fine, lu sudah Iya nggak sih? lu tidak terlihat gitu. Nah itu dia yang pas lo bilang ini apa namanya yang lo nganterin gue ke Bona. Betul. Itu kan lo Oh baru iya, tahu kan? iya, gue baru tahu di situ. Gue malah bertau kemarin yang lu telepon gue. Gue baru bilang ke dia Iya. kita bakal ngomongin ini. Gue terkaget-kaget. Hah? Soalnya tuh gue juga kayak misalnya nih ya, kan gue tinggal di apartemen. Terus abis itu orang-orang tuh selalu nanya, "Oh, sendiri?" Terus gue bilang, "Enggak, sama ibuku." Terus mereka tuh selalu nanya, papanya di mana?" Terus gue bilang kan, papanya ada tuh di rumah lain. Kayak gimana ya? Gue udah ngomong sama Susah. nyokap gue. Iya. Tapi mereka nanya lagi papanya di mana, maksud gue kayak mereka tuh nggak langsung mikir kalau aware. gue tuh udah nyokap bokap gue tuh udah pisah. Jadi Iya. terus gue juga harus ngejelasin lagi kayak iya mereka tuh udah pisah. Gue kayak gimana ya, gue nggak pengen gitu loh Oh, ngejelasin. iya. Kan kepo orang 62 Jadi awkward mah. gitu kan. Jadi gue kayak iya nyokap bokap gue udah pisah. Jadi apa ya, kayak nanti tuh mereka ngelihat gue tuh kayak gitu Iya. gitu. Lu males apa malu? Males. Iya Malas. benar. Bukan benar. malu ya. Iya benar. Karena kalau malu ya emang ini sudah Ya terjadi. udah terjadi. Iya soalnya gitu. gue males kayak ntar mereka mikirnya jadi kayak oh my god dia kasihannya gini-gini atau Oh, gimana. iya. Ya, Lu gitu. orang yang Kayak tipikal gue nggak mau tidak suka dikasihanin dikasihanin. gitu. Iya benar. That's the thing. Karena emang anaknya udah perjuangan banget sih. Bener. Cocok lu masuk bela negara, kampus bela negara. Emang Iya kayak gue nggak mau ngeliat orang tuh ngeliat gue kayak dia kasihannya bukan memang udah cerai, padahal kayak ya gue sebenarnya biasa aja. Tapi gue happy-happy ya, aja iya, sekarang iya, gitu tapi kan. ya itu dia nggak semua orang kayak gue ya kan. Benar. Kayak ada juga orang yang ya dia kena banget lah ke ininya dia kalau misalnya bokap nyokap cerai dia jadi down banget gitu. Iya. dan lu mah orang yang bodoh amat ya. Kayak that's not me. Mungkin pas orang That's tuanya our cerai. guess. Mungkin pas orang Ya, tuanya dia cerai. kan tough. Pas orang tuanya cerai mungkin dia tinggal sama ibunya nggak nge-equip dia dengan baik kali. Tapi nyokap bokap dalam arti tidak ada saling berlawanan kan? Iya. Saling menjadikan salah satu udah Oh enggak, kan? ya udah enggak, udah sangat- enggak, emang enggak. Emang Maksud gue, enggak. heeh. Gitu. Ya, mungkin podcast kita nggak terlalu banyak karena Iya. kalau dilanjutin mungkin bakal ada drama Iya, dan benar. makin ada ini Mungkin ada tisu yang tisu basah. yang basah, gitu. ya kan. Tapi asli sih Sel, gue bangga banget kalau ada temen gue yang berani nge-spill, walaupun ini topik yang berat. Benar. Iya. Gue nggak tahu mungkin topik ini tersirami nggak tuh? Maksudnya orang lain pada denger atau enggak? Gue nggak mau expect itu. Cuman Iya. gue yakin adalah pasti satu orang dua Iya. yang merasakan juga seperti lu. Terus kayak mereka pengen kayak oh, udah ini. Sama ya. Oh rupanya Oh, sama iya, kita iya. sama ya. Nah, kalian bisa But- cerita. Iya benar. Please, Bikin komunitas tadi kampus kan. Jangan bikin komunitas juga dong. Aneh juga kalau bikin komunitas anjir. Jangan dong. Tapi mungkin ada pesan nggak yang pengen lu sampein maybe ke Teman-teman orang-orang sana. gitu Iya. yang mungkin Yang mungkin di posisi gue ya. betul. Ya semoga gue pengennya semoga kalian ini aja sih ikhlas. Terus kayak gue yakin orang tua kalian tuh sayang sama kalian. Dan ya semoga ya itu bisa ikhlas dan ya apa ya? Apa? Ayo dong. Tuh dulu mikir dulu. Oke. Ya semoga kalian nggak usah memihak gitu loh. Jadi kita ini aja. Biarkan itu masalah jadi masalah mereka ya. Iya, Betul jadi dijadiin pelajaran aja. Betul. Dan life goes on. Kalian pasti bisa kok melewati hal-hal ini kayak gini. Nah, harus tetap sayang lah ya. Harus gimana pun ceritanya mereka adalah tetap Iya, bagian betul. dari lu dan itu darah Iya, daging benar. lu. Iya betul banget. Lagian itu juga masalah mereka, kayak jangan sampai bener-bener ini ke lo lah. Malah kedampak ke lu Iya, ya. Dampaknya dampak negatif lagi. Jangan jadiin dampak negatif, kayak belajar aja dari Belajar dari- kejadian ini. So, Jangan. Mantap banget. mantep banget. Gue yakin banget pasti ini harusnya bisa diambil hikmahnya banget sih. Bener banget. Insya Karena Allah. sesuatu Semoga yang berguna ya buat sesuatu orang-orang. yang buruk itu tidak selamanya buruk. Gue yakin gitu sih. Sesuatu yang baik juga tidak selamanya baik. Betul banget. Pasti ada yang bisa lu ambil juga gitu loh. Iya Tapi kan? lu suka Bener ini juga. ya? Bentar, lu suka ini medi-pedi gitu ya? Kenapa emang? Kukunya tadi yang gitu jempol agak Oh, agak sabu. Princess. ini Iya. biasanya nggak kalah ini Pak. Lu Apa? tau nggak sih yang gini-gini? Oh iya iya iya. Enggak ya, Oh, bukan. ini man kuku papa. Salfok dari tadi gue itu. Iya, emang, tapi lucu jadinya. Ya lucu jadinya. Oke, Shell, thank you banget sudah main warga Cinere kesini. Anjay, Iya benar, warga tadi gue Cinere. dijemput. Iya, kalau tamu spesial biasanya dijemput. Benar. Tapi jangan nanti besok semua pada minta dijemput. Iya, Satu-satu. Ini terkhusus aja nih. Oke, Shell, thank you banget sekali lagi. Sama-sama. Udah mau ngobrol di Asa Suara. Betul, semoga lu jauh lebih baik lagi pribadi Betul. dan Amin. semakin menjadi strong woman. Betul banget. Amin. Terima Gue- kasih udah undang gue di sini. Yoi. Gue Marcus Bona. Gue Geraldo Angelo. Gue Olivia Michelle.
Until next time, until the next, Next podcast. podcast. This is Asal Suara. Asu.